Bahkan di belakang itu terakhir Al-Quran itu adalah sumber kekuatan motivasi. Kalau artinya motivasi itu menyadarkan, menggerakkan dan mendorong kita berbuat sesuatu, maka hadirin sekalian, ada saatnya hadirin itu tidak ketemu pengajian, tidak ada anak, tidak ada orang teman dekat, tapi hadirin tinggal sendirian. Hadirin harus bisa memotivasi diri sendiri. Misalnya sedang sakit, terbaring sakit di rumah sakit, anak tidak berkunjung, kolega tidak datang, sahabat tidak menjenguk, hadirin harus bisa menggerakkan diri sendiri untuk minum obat, berolahraga, berbuat sesuatu dengan apa? Dengan Al-Quran yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, saya memilih 3 bagian dari buku itu. Yang pertama adalah, mudah-mudahan benar saya tadi menyusun minta ke bagian fotokopi, perbanyaklah saksi-saksi kebaikan. Yang kedua, Allah telah memberi segala yang kau minta. Lalu yang ketiga, jangan bergantung pada sebab. Kalau tidak salah yang lembar terakhir, jemaah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mubarak ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai majlis kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 4 lembar yang saya siapkan itu saya ambil dari buku yang judul terjemahan bahasa Indonesianya adalah Al-Quran Sumber Kekuatan. Saya sengaja copy cover buku itu untuk beberapa kepentingan. Yang pertama, agar buku ini dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena salah satu hal yang unik, banyak penerbit-penerbit besar di Indonesia menerbitkan buku berkualitas tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, lewat cover itu saya ingin menyampaikan pesan bahwa secara khusus di bulan Ramadan, agar kita ini menjadi orang yang merasa memiliki sesuatu yang lebih hebat dari apapun yang dikumpulkan oleh orang. Kata Allah di dalam surat Yunus ayat 58, Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka itu berbahagia dan bergembira. Karunia dan nikmat Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Orang kalau memiliki Al-Quran, dari sejak diimani, dibaca, dipahami, dan dia tahu bagaimana mengamalkannya, lebih baik daripada orang mengumpulkan yang lain-lain. Kalaupun disuruh memilih, enak mengumpulkan Al-Quran, tapi juga rekeningnya banyak, jemaah sekalian. Nah, yang ketiga, kitab ini aslinya sudah sempat saya singgung. Syekh Adam Sarkawi ini sekarang dia doktor di bidang syariah, magister dia di bidang sastra Arab. Kitab ini judul aslinya adalah Rosail Minal Quran. Rosail itu surat-surat, Minal Quran itu dari Al-Quran. Dalam beberapa waktu lagi ketika menjelang Ramadan, saya sengaja ingin mengajak jamaah agar Ramadan kali ini juga kita jadikan sebagai momentum agar lebih dari sekedar dekat dengan Ramadan, tetapi kita bisa berbuat banyak dengan Al-Quran, jamaah. Para mufassir mengatakan
malaikat Jibril itu turun pada malam Lailatul Qadar di zaman Rasulullah itu untuk mengecek sejauh mana interaksi Rasulullah dengan Al-Quran dan memperjuangkannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu turunlah para malaikat dan ruh itu maksudnya Jibril yang turun pada Rasulullah SAW untuk melihat bagaimana interaksi Rasulullah dengan Al-Quran, dan tentu saja juga kita jamaah sekalian. Hadirin rahimahullah, cover itu saya perlukan untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu pertama sebagai sumber kekuatan spiritual. Di depan itu cover. Maksud saya, karena kita rata-rata sudah sama-sama hafal, berjuang itu tidak selesai dalam sehari, sepekan belum tentu selesai, sebulan bahkan setahun, bahkan bisa 10 tahun. Maka orang harus punya daya tahan spiritual yang bagus. Saya tadi habis main bola aja, karena puasa minumnya di sini jangan nahan lapar dari lapangan bola ke sini itu lumayan jam. Begitu masuk di sana saya minumnya agak banyak di belakang. Orang harus punya daya tahan spiritual jamaah sekalian. Hadirin yang punya anak, cucu, begitu anaknya 2, 3, cucunya 4 dan menyelesaikan, membantu dan mencari solusi atas masalah anak dan cucu itu tidak mungkin selesai dalam sebulan, setahun, 2. Bertahan selama 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, sebulan, orang harus punya daya tahan spiritual. Dan kalau kita punya Al-Quran, kita tahu bagaimana agar daya tahan itu bisa kita miliki jamaah sekalian. Itu penting. Begitu juga di cover itu bahwa Al-Quran itu sumber kekuatan moral. Kalau kita detailkan, moral itu adalah kekuatan untuk disiplin, menepati waktu, bertanggung jawab, bekerja keras, kemudian jujur, bersabar, kemudian punya kontrol diri, husnudzon, menghormati orang lain. Karena semua moral-moral itu dibutuhkan saat kita berinteraksi dengan siapapun. Tidak mungkin kita tidak tahu bagaimana harus memperbaiki moral kita, siapapun kita jamaah sekalian. 2-3 hari yang lalu saya iseng saja, lagi santai itu buka video, bertemu dengan videonya salah satu pembicara publik di Indonesia bahwa sekarang di Singapura dan di Jepang itu makin banyak orang-orang lanjut usia yang ditinggalkan mati sendirian. Naudzubillah min dzalik. Saya percaya kalau hadirin sekalian sejak sekarang mempersiapkan diri dengan Al-Quran, terlalu banyak yang masih bisa dikerjakan saat anak cucu tidak mengunjungi kita. Kita masih bisa tetap menerima bersama Al-Quranul Karim. Saya memberikan contoh, misalnya kalau hadirin sekalian punya uang sekarang bisa sekedar 10 juta atau 30 juta, tabung saja uang itu. Semakin mendekati tua, rencanakan di hari tua itu ingin mewakafkan Al-Quran, mencarikan guru yang bisa mengajarkan Al-Quran, lalu kita bayari dengan itu. Kemudian mengajak sebanyak mungkin orang untuk mewakafkan Al-Quran. Itu kesibukan yang luar biasa. Dan penerjemah kitab ini Ustaz Abdul Rafiq Sholih Tambit, saya pernah sampaikan, usianya itu ayahnya usianya itu menembus 92 tahun. Kata beliau, ayah saya itu kalau sudah pikun, saudara-saudara saya itu tahu apa yang harus dikerjakan, ngasih Al-Quran kepada ayah saya, disuruh baca Al-Quran, nanti pikunnya hilang. Nah, mudah-mudahan kita juga begitu semakin. Makanya saya ingin mengajak banyak orang kalau sudah pensiun 558 dan sebagainya itu pikirannya hanya masjid, rumah, masjid. Tidak, banyak yang dikerjakan. Asal mulai sekarang kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan sangat baik jamaah. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah kekuatan ideologi. Kalau ideologi itu diartikan seperangkat nilai, sekumpulan nilai-nilai dasar yang kita yakini, yang menjadi dasar bagi kita untuk bekerja dan beramal, maka Al-Quran memenuhi itu. Kalau kita ditanya, kenapa kita bekerja? Karena Al-Quran nyuruh kita bekerja. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena Al-Quran nyuruh kita berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian kepada siapapun seperti aku telah berbuat baik kepada kalian. Sampai di bawah itu, Al-Quran itu adalah sumber kekuatan pemikiran. Jangan
Hadirin lihat kalau pagi hari keluar rumah, melihat terserah mau langit, bumi, orang yang berjalan, hujan yang turun, angin yang bertiup, embun yang menetes, cari kemudian ingat-ingat semua buku. Kalau ada 100.000 bahkan 10.000 buku yang bisa satu buku saja yang menjelaskan semua itu tidak ada kecuali Al-Quran. Begitu kita melihat ke langit, Al-Quran menjelaskan langit. Begitu kita melihat bumi, Al-Quran menjelaskan bumi. Begitu kita melihat kerumunan manusia, Al-Quran menjelaskan manusia. Begitu kita melihat rumput, Al-Quran juga menjelaskan soal rumput. Begitu kita melihat debu yang berterbangan, ada ayat yang berbicara tentang debu. Begitu kita melihat ragam binatang, tumbuhan dan segala macam, Al-Quran itu membicarakan semuanya. Tidak ada yang seluar biasa itu memandu pikiran kita untuk mengerti banyak hal. Bahkan di belakang itu terakhir, Al-Quran itu adalah sumber kekuatan motivasi. Kalau artinya motivasi itu menyadarkan, menggerakkan dan mendorong kita berbuat sesuatu, maka hadirin sekalian ada saatnya hadirin itu tidak ketemu pengajian, tidak ada anak, tidak ada orang teman dekat, tapi hadirin tinggal sendirian. Hadirin harus bisa memotivasi diri sendiri. Misalnya sedang sakit, terbaring sakit di rumah sakit, anak tidak berkunjung, kolega tidak datang, sahabat tidak menjenguk, hadirin harus bisa menggerakkan diri sendiri untuk minum obat, berolahraga, berbuat sesuatu dengan apa? Dengan Al-Quran yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, saya memilih 3 bagian dari buku itu. Yang pertama adalah, mudah-mudahan benar saya tadi menyusun minta ke bagian fotokopi, perbanyaklah saksi-saksi kebaikan. Yang kedua, Allah telah memberi segala yang kau minta. Lalu yang ketiga, jangan bergantung pada sebab, kalau tidak salah yang lembar terakhir jemaah sekalian. Hadirin rahimakumullah, Ramadan yang akan kita masuki ini adalah tahun 1446 Hijriah. Itu artinya Ramadan kita ini sudah berusia 1444 tahun. Karena Ramadan itu, puasa Ramadan maksud saya, puasa Ramadan itu baru disyariatkan tahun kedua Hijriah, sebelum berlangsungnya perang Badar. Saya tadi bertanya secara khusus Ustaz kepada penerjemah buku ini, apakah dalam perang Badar itu sahabat itu berpuasa atau tidak berpuasa? Kata beliau sebagian besar berbuka puasa, tidak berpuasa pas perangnya. Tapi selama perjalanan dari mana? Dari Madinah ke Badar, berangkat dari Madinah tanggal 2 Ramadan dan sampai di Badar itu tanggal 16 Ramadan, berapa hari itu jemaah sekalian? Kaum muslimin sebagian besar dalam keadaan berpuasa, dan begitu banyak kebaikan. Nah, oleh karenanya jangan sampai Ramadan tahun ini kita tidak bisa berbuat banyak kebaikan sebanyak-banyak. Saya ingin jelaskan 3 hal di judul itu, kebaikan, saksi, dan perbanyak. 3 hal yang mau saya jelaskan dulu. Yang pertama, bahwa kebaikan itu adalah, seringkali sudah saya sampaikan, adalah mukjizat kehidupan. Jangan sekali. Saya suatu saat ngisi di Grand Surya di daerah Betro ke selatan itu, ada seorang reserse bilang, Ustaz, kerjaan reserse juga kerjaan banyak dosa. Dia ngomong sendiri ke saya. Jadi Ustaz itu kalau datangi orang main judi, Ustaz itu datang sendiri, mereka hormat dan respect pada Ustaz. Tapi kalau Ustaz coba-coba bawa polisi dan petentang-petenteng, siap-siap Ustaz akan dimusuhi habis-habisan. Nah, itu ilmu baru bagi saya. Ternyata ilmunya reserse begitu. Nah, tetapi kebaikan itu menembus semua hal. Begitu kita berbuat baik, apapun bisa ditaklukkan. Jadi jangan pernah takut dengan keadaan apapun, asal kita mau berbuat baik. Di dalam surah ke-41 ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan, maka siapapun yang tadinya bermusuhan denganmu pasti akan menjadi teman yang dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman reserse itu nanya, Ustaz bisa nggak jelaskan contoh-contoh kebaikan yang luar biasa? Ada 3 saya belum, saya contoh. 1, ini terkenal, sudah sering, waktu Rasulullah meninggal, Abu Bakar mendatangi Aisyah, istri Rasulullah, yang juga putrinya Abu Bakar. Apa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah? Kata Aisyah, setiap saat beliau minta dibuatkan makanan, dan makanan itu dihantarkan ke
pengemis Yahudi ada yang depan rumahnya buta, dan setiap hari kerjanya mencaci maki Rasulullah. Rasulullah mengantarkan makan. Kalau begitu buatkan aku makanan, biar aku yang akan mengantarkannya. Begitu makan diantarkan, Yahudi itu ngelama, buta ngelama. Kamu bukan laki-laki yang kemarin ya? Kemana yang laki-laki yang biasanya ngantar makan? Kenapa engkau yang mengantarkannya? Abu Bakar jengkel juga. Kok bisa tahu dia buta tapi bisa tahu bahwa dia bukan yang kemarin? Kata Abu Bakar, kok bisa tahu kamu? Iya, laki-laki yang kemarin itu kalau ngantar makanan disuapkan juga ke mulut saya. Gitu. Abu Bakar takjub, sebaik itu Rasulullah SAW. Lalu Yahudi itu nanya, kemana laki-laki yang kemarin? Dia sudah meninggal dan dia adalah Rasulullah. Rupanya ngantar makanan dan menyuapkan, Rasulullah tidak ngomong kalau dirinya adalah Rasulullah yang dicaci maki oleh itu. Dan gara-gara kebaikan yang luar biasa itu, Yahudi itu masuk Islam. Pertanyaannya, hadirin sekalian, kalau di judul pertama itu perbanyak kebaikan, bisa tidak sebagai ayah, kakak, ketua takmir, ketua RT, perbanyak kebaikan saja, tidak perlu komando macam-macam, orang akan ikut kita. Suami itu jangan sedikit-dikit kepada sini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna. Jadi sedikit-dikit baca ayat, jangan. Perbanyak saja kebaikan, maka orang itu akan respect dan hormat pada kita. Itu yang mau saya tekankan. Jadi kalau kebaikan itu dikerjakan, siapapun pasti akan hebat dan dahsyat. Saya lanjutkan soal saksi. Siapa sajakah yang akan menjadi saksi kebaikan kita? Yang pertama, diri kita sendiri. Allah sebut dalam surat ke-75 ayat 14, balil insanu ala nafsihi basir. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Hadirin mungkin nggak kebayang apa pentingnya kita menyaksikan diri kita sendiri. Sama seperti kita menyaksikan, hadirin tadi saya datang tadi kira-kira 15 menit sebelum maghrib. Hadirin menyaksikan setiap pembicara, dai, khotib itu datang sebelum waktu ceramah, itu enak. Tapi kalau hadirin menyaksikan khotib dai itu terlambat 10 menit pada waktunya ceramah, itu nggak enak. Apalagi khutbah Jumat, repot kan? Setiap sesuatu yang tidak baik disaksikan itu tidak menyenangkan. Itu juga berlaku buat diri kita sendiri. Hadirin sholat bersama dengan saya kanan kiri. Kalau hadirin menyaksikan baju saya, baju kanan kiri itu rapi, wangi, itu enak. Tapi kalau hadirin sholat dalam satu shaf itu kanan kirinya bajunya sudah tidak rapi, bau badannya juga semacam-macam bau, itu tidak enak. Berlaku pula untuk diri kita sendiri. Apa yang membuat kita menyukai diri kita sendiri? Karena kita melakukan kebaikan yang beruntun. Makanya begitu disaksikan oleh diri kita sendiri, kita menjadi suka dengan diri kita sendiri. Itu yang harus disadari. Hadirin coba lihat, kalau hadirin bangun jam 3, alarmnya dibunyikan jam 3, tapi hadirin setengah 3 sudah bangun. Itu beda rasanya. Alarm dibunyikan jam 3 baru bangun jam 4, beda. Kenapa? Rasa suka pada diri sendiri yang menyaksikan diri sendiri itu baik dengan menyaksikan diri sendiri tidak baik itu beda, jamaah sekalian. Saya ingin katakan, dan itu juga berlaku buat orang lain. Yang kedua, siapa saksi kebaikan buat kita? Yang kedua adalah tangan dan kaki. Di dalam surat ke-36 ayat 64 Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Sayangnya kaki dan tangan itu nanti ngomongnya di akhirat. Kalau ngomong sekarang, malu kita. Iya kan? Begitu saya mau ceramah, tangan saya ngomong, kamu tuh mau ceramah loh, mau ngaca pada dirimu sendiri, malu saya. Andaikan tangan dan kaki itu ngomong sekarang, dia akan malu. Kita akan malu, karena kemungkinan besar kita tahu bahwa kita lebih banyak salahnya daripada benarnya. Yang ketiga, yang menjadi saksi kebaikan kita adalah kulit kita. Dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 21, kita itu memprotes kulit kita. Dan kulit kita mengatakan, demikianlah Allah menakdirkan segala sesuatu bisa berbicara. Hari ini aku berbicara menjadi saksi. Hadirin, coba bayangkan, andaikan waktu duduk begini nih, kulitnya jenengan ngomong ke saya, Ustaz, ini walaupun wajah saya ini nggak ada Ustaz, dia itu orangnya nggak bener Ustaz. Jadi gimana coba? Kulit jauh sekali. Diri kita, tangan dan kaki, kulit. Yang keempat, malaikat Raqib dan Atid. Dalam surat 50 ayat ke-17 atau 16, id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Malaikat di kanan kiri. Jadi coba aja.
Sekarang hadirin, sadar nggak? Duduk di tempat saya ini tidak senyaman duduk di belakang, karena nggak ada yang sikat. Di tempat saya ini, saya kalau ceramah ngantuk nggak enak, ya kan? Dan seterusnya. Disaksikan diri, tangan, kaki, kulit, malaikat. Dan yang kelima, bumi ini yang hadirin tengah pegang. Yaumaidin tuhaddisu akhbara. Pada hari di mana bumi itu akan bicara pada Allah apa yang terjadi di kursi ini akan ngomong pada Allah kelak. Tempat duduk hadirin akan bicara pada Allah apa yang hadirin kerjakan di tempat itu masing-masing. Semuanya. Lalu saya ingin mengatakan, apa efek psikologisnya orang berbuat sesuatu disaksikan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang. Hadirin bisa bayangkan sendiri, ya kan? Pernah dengar kasus koran memuat sesuatu, kemudian tiba-tiba dengar berita koran itu ditebus atau dibeli orang semuanya agar tidak beredar di pasaran. Kenapa? Karena beritanya tentang seseorang yang merugikan seseorang. Semengerikan itu. Saya korupsi. Berita Jawa Pos besok memuat headline berita saya. Kalau saya punya uang, kalaulah koran sebanyak 30.000 eksemplar itu terbit, mungkin saya akan membeli koran 30 agar tidak terbit dan tidak sampai ke hadirin. Kenapa? Memalukan buat saya. Hadirin tahu nggak? Kelak di akhir begitu. Di surat 69 ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun manusia kalau menerima catatan amalnya dari kirinya, dia bilang alangkah baiknya kalau ini tidak sampai kepadaku. Gitu. Sama hadirin sekalian. Seluar biasa itu. Hadirin, waktu kita SD, ulangan matematika dapat 3, mestinya 100 atau 10. Pulang itu ayah, nenek, nak ulangannya mana? Nggak ada ulangan kok, padahal ulangannya jelek. Iya kan? Gitu. Nah, hadirin, seluar biasa itu saksi. Bumi. Kemudian yang ke-6, yang menjadi saksi itu adalah manusia. Sesama manusia. Hadirin, kalau orang menyaksikan kita berbuat baik, maka tidak simpel, tidak sederhana, bahkan unik. Begitu kita disaksikan berbuat baik sekali, 2 kali, 3 kali, orang itu akan segera merekomendasikan kita, pasti. Dan semua bisnis kerjasama bermula dari rekomendasi orang karena menyaksikan kita berbuat baik. Gitu. Tidak ada di antara kita yang bisa dapat proyek besar-besaran kecuali orang itu tahu dia itu berbuat baik dan kebaikannya disaksikan oleh banyak orang. Jadi hari ini kita dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bagian dasarnya adalah karena kita adalah orang yang memperbanyak berbuat baik, kemudian disaksikan oleh banyak orang. Dan tidak ada saksi yang lebih tepat, lebih teliti kecuali Allah. Yang terakhir, yang ke-7 yang ingin saya sampaikan. Oleh karenanya, jamaah hadirin, dengan saya bisa pulang dari dari sini ke rumah kita masing-masing waktunya 30 menit. Tapi 30 menit masing-masing kita bisa beda-beda. 30 menit saya pulang saja enggak. Tapi hadirin kan 30 menit melewati 5 lampu merah. Di setiap lampu merah itu ada pengemis, ada macam-macam, hadirin bisa memberikan uang dan segala macam. Banyak kebaikan yang oleh karenanya Syekh Adam Sarqawi mengatakan setiap tanah yang kita tempati, yang kita gunakan akan bersaksi atas kebaikan kita. Sebagaimana setiap maksiat itu bumi akan menjadi saksi. Saya ingin mengajak hadirin begini. Hadirin, kalau malas tidak bergairah beramal, pertanyaannya siapa yang akan memotivasi diri kita yang sedang malas beramal? Kalau bukan diri kita. Nunggu orang lain tidak selalu punya waktu bersama kita. Nunggu ceramah, khutbah tidak selalu bisa kita tunggu setiap saat. Tapi yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya kita harus bisa setiap saat bisa memotivasi diri sendiri. Tapi memotivasi diri sendiri itu tergantung berapa kali kita menyaksikan diri kita berbuat baik. Kalau kita sering tidak berbuat baik, maka diri kita itu nggak males. Ngapain memotivasi diri yang sudah itu? Hadirin, oleh karena beliau bilang, setiap tempat yang kalian kunjungi, kata Syekh Adam Sarqawi itu, bersujudlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hari Jumat kemarin tuh saya khutbah Jumat di Dinas Kehutanan Jawa Timur, jemaah sekalian. Saya dari arah Semolowaru, karena menghindari kemacetan Tropodo itu saya naik tol, turun tol Juanda, kemudian pas lampu merah itu kalau ke kiri masuk ke lapangan terbang Juanda, kalau ke kanan ke Sedati, kalau lurus itu area terlarangnya Juanda. Saya kira-kira 200 meter sebelum itu udah ngantuk, jemaah. Begitu bangun-bangun saya sudah di area terlarang gitu. Jadi kelewat. Jadi 3-4 detik itu saya ngelewati lampu merah nggak sadar. Apakah lampu merah itu saya terobos? Kalau saya terobos berarti saya kemungkinan besar bisa ditabrak mobil tegak lurus. Tapi saya mudah-mudahan Allah menolong saya karena kebaikan yang saya kerjakan. Saya ingin wanti-wanti adik, jangan hati-hati, jangan sepelekan berbuat baik. Karena perbuatan baik yang kita kerjakan itu, kata Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan sering berbuat kebaikan. Kita tidak tahu orang mana yang akan menolong kita, siapa yang akan membantu kita dalam situasi segenting apa. Kita lagi tidak bisa mengandalkan apapun kecuali rahmat dan kasih sayang Allah, karena kita banyak berbuat baik. Hadirin habis ini pulang, mungkin sepeda motornya bisa gembos di jalan. Ada orang yang dengan mudah, Pak, saya bantu Pak, saya tarik ke tempat tembel. Ada yang 1 jam menunggu, nggak ada orang yang mau bantu, nggak ada yang mau turun. Kenapa bisa begitu? Beda kebaikan yang mereka kerjakan. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya Syekh Adam Sarkawi juga mengatakan, bersedekahlah di setiap tempat yang engkau kunjungi. Hadirin, sedekah itu bukan sekadar kita dapat pahalanya yang dilipat, tetapi sedekah itu memperbesar kita untuk mendapatkan bantuan orang lain. Tetapi kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebut begini, innalil muhsinina nuran fil qalbi. Orang yang banyak berbuat baik itu wajahnya itu nur, ada nurnya. Hatinya diberi nur. Secara tajam seorang ahli tafsir mengatakan, apa fungsi nur dalam hati manusia? Fungsi nur itu menerangi jiwa. Kalau sudah jiwa terang, orang itu bisa melihat kelemahan-kelemahan dirinya, dan kalau bisa diketahui kelemahan dirinya, dia bisa memperbaiki dirinya. Itu fungsi nur. Kalau orang tidak diberi nur oleh Allah, dia tidak tahu bagian-bagian mana yang kurang dan tidak tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Tidak perlu orang lain, dia bisa memperbaiki dirinya karena bisa terang dirinya. Yang kedua, wadiya'un fil wajhi, wajahnya bercahaya. Apa pentingnya wajah bercahaya? Wajah bercahaya yang dimiliki oleh orang yang hatinya diberi nur oleh Allah adalah wajah yang mengundang simpati, tulus memperhatikan orang lain, penuh perhatian dan segala macam. Berinteraksi dengan orang yang hatinya diberi nur dan wajahnya bercahaya, itu menyenangkan. Lalu yang ketiga, nuran fil qalbi wadian fil wajhi, kemudian wasa'atan fil rizki, rezekinya diluaskan. Bagaimana bisa diluaskan? Memang orang berinteraksi dengan hatinya yang diberi nur, wajahnya bercahaya dan menunjukkan ketulusan, kemungkinan besar orang itu akan suka berinteraksi dengan dia, dan wajar kalau rezekinya diluaskan. Lalu yang terakhir, wa mahabbatan fi qulubin nas, Allah menjadikan manusia-manusia di sekitar itu menyukai dia, katanya, karena kebaikan yang dikerjakan. Nah, buat bapak nanti pulang jangan langsung pulang. Kalau ada uang di dompet, beli sesuatu dulu buat oleh-oleh di rumah, ya. Biar nggak kelamaan praktek kebaikannya, Mas. Bener itu, saya juga begitu. Jadi buat bapak hadirin sekalian yang mau pulang, jangan langsung pulang. Bawa sesuatu untuk diberikan pada anak. Mungkin isi akan ngomong, tumben biasanya pulang tangan kosong, ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau sudah biasa didobeli. Kalau buat keluarga, kalau melewati pos kamling, ada orang cangkuran, belikan sesuatu buat. Biasakan begitu. Saya yakin setiap kita pulang melewati pos begitu, ada satpam, belikan sesuatu. Biasakan begitu, jemaah sekalian. Agar kita mirip ATM, pas narik uangnya ada. Ya. Kalau banyak berbuat baik itu doanya silakan tunggu, doamu sedang diproses untuk dikabulkan. Kalau kebaikannya nggak banyak, mohon maaf, doamu tidak dikabulkan karena saldo amal soleh Anda tidak cukup. Benar kan? Jadi kalau punya banyak teman, banyak kenalan, itu beruntung. Itu artinya banyak titik kebaikan di mana kita bersedekah, kata Syekh Adam Sarkawi. Gitu.
Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, Syekh Adam Sarkawi berkhalwatlah, menyendiri untuk bermunajat pada Allah di tempat yang kau datangi. Khalwat itu menyendiri bersama Allah untuk bermunajat. Jadi sholat, bersedekah, beliau sebut 3, berkhalwat. Di luar itu masih banyak kebaikan. Tapi hadirin sekalian, bagian pertama ini saya pilih karena kita ini bukan hanya membutuhkan kita ini agar berat kebaikan kita di hadapan kelak, ya. Tetapi yang kedua, dalam kehidupan dunia ini agar kita itu mendapatkan kemudahan urusan. Karena kenapa? Urusan kita ini tidak semuanya menjadi mudah. Saya punya teman itu bisa-bisanya pas ujian skripsi di IKIP, ya, itu dosennya sangat baik sekali. Itu nggak pakai skripsi yang sudah dicetak di enggak. Skripsi masih ketikan itu udah bawa sini tak uji kamu. Bisa begitu. Saking baiknya hubungan dengan dosen. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di momentum Ramadan. Mumpung ini kira-kira Ramadan kita tinggal 20 berapa hari lagi nih. Nah, kumpulkan semua sumber daya agar kita bisa berbuat baik. Tadi saya di ruang hotel itu, Ustaz, saya nitip uang, Ustaz, ada 400.000. Ada jamaah yang mewakafkan Al-Quran. Itu kemarin juga gitu, ada orang yang nitip uang itu. Waktu di Baitul Mahmud saya ngasihkan mushaf itu 50. Pulang saya, Ustaz, jangan cerita siapa-siapa, saya ini jamaah Baitul Mahmud, Ustaz. Saya mau wakaf 100 mushaf, Ustaz, jangan bilang ya, gitu. Begitu takmirnya ke rumah saya, Ustaz, saya penasaran siapa yang mau wakaf 100, Ustaz? Enggak, Pak, saya enggak mau ngasih tahu, orangnya sudah ngancam saya, gitu. Gitu. Nah, begitu adik sekalian. Hadirin, ini Ramadan mau datang, maka rencanakanlah kebaikan apa saja yang bisa kita kerjakan. Banyak. Saya tidak bosan-bosannya kalau ada uang, tolong belikan mushaf itu dimanapun. Hadirin tahu bahwa di masjid itu tidak ada mushaf, terutama yang ada terjemahannya, dan kalau bisa yang besar, agar memberikan kesempatan banyak orang bergaul dengan Al-Quran dengan lebih baik. Hadirin, kalau baca cover di depan itu, Al-Quran sumber kekuatan spiritual, kekuatan moral, kekuatan motivasi, nggak akan dapat kalau Al-Quran itu tidak dibaca dan tidak mengerti terjemahan. Ya. Ini saya mengalami sesuatu yang unik. Istri itu kan jualan pempek, ya kan. Satu saat pempek itu dijual di Kia-Kia. Nah, sebagian yang sudah ini banyak ditarik kembali. Ada cuko itu, tahu cukonya? Nah, kemudian istri itu mengalami hal yang aneh. Itu biasa oleh orang jualan. Begitu ada yang laku pasti kena kena guna-guna. Bener kan? Itu cuko itu hilang rasanya, coba. Sampai diulang berkali-kali, kata istri saya, Kak, manggil saya kakak, carikan tukang ruqyah. Nggak usah, saya ngeruqyah sendiri tuh, gitu. Saya gergetan. Jadi saya duduk tadi, jam berapa tadi duduk, habis sholat duhur saya duduk di cukanya besar dari ini, lebih besar dari dampungnya. Saya ruqyah itu, gitu. Saya bilang, ini begini, ini tidak akan selesai sehari, bahkan sihir itu bisa bertahan 40 hari. Iya, benar. Jadi harus sabar kita. Saya tidak perlu sebut salah satu ustadz yang banyak mengisi, pernah beliau mau aku kena sihir, tapi nggak kena, beliaunya geser ke istrinya, mungkin. Tapi jangan khawatir, kalau kita banyak berbuat baik, insya Allah doa kita mudah dikabulkan. Nggak perlu nyari tukang ruqyah, mahal bayar tukang ruqyah, gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di bagian lembar kedua, apa hubungannya dengan Allah telah memberikan kita segala. Saya percaya kita ini hendak berbuat baik kepada orang lain itu mungkin hadirin merasa, Ustaz, saya tidak punya uang, tidak punya mobil. Jangan, saya Adam Sarkawi dengan mengutip firman Allah dalam surat Ibrahim ayat keberapa dia? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ayat berapa itu? Berapa? 38. Dan Allah telah memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Lalu kata beliau, bukankah engkau datang kepada Allah dalam keadaan takut lalu Allah tenangkan? Bukankah engkau datang kepada Allah dalam keadaan remuk redam lalu Allah perbaiki? Bukankah engkau datang kepada Allah dalam keadaan bingung, bukankah Allah berikan engkau petunjuk? Maksud saya, jam sekalian, saya percaya tidak semua kita ini punya uang yang cukup untuk berbuat baik, tapi jangan mengandalkan perbuatan baik itu hanya semata-mata pada ada dan ketersediaan uang, tapi andalkanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita banyak hal.
Kenapa begini hadirin? Karena saya tahu begitu kita pulang dari masjid ini, peluang berbuat baik itu datang dengan tiba-tiba. Tapi uang, kemudian alat, harta di kita tidak siap. Nah, kita bisa menggunakan tenaga kita, jemaah sekalian. Saya waktu mahasiswa itu di kontrakan saya itu ada becak, saya tarik becak. Pas diparkir di pojokan, saya dapat tip dari tukang becak senior, di Ahmad, nanti kalau ada orang yang tanya alamat, kan biasa gitu kan, orang pakai mobil dan sepeda motoran, kalau mesin mobil dan mesin sepeda motornya itu tidak dimatikan, nanya alamat, jangan dijawab. Kejam sekali dia. Tapi saya pikir itu dia minta dihargai kan, oke. Akhirnya datang juga orang yang itu. Saya pas duduk lagi ngantri penumpang kan, lagi kuliah waktu itu kan. Nanya ya terpaksa nggak saya jawab. Gitu. Tapi hadirin, saya ingin menegaskan kalau kita hendak nolong orang, jamaah sekalian, memberitahukan alamat yang dicari seseorang itu adalah peluang kebaikan. Kalaulah kita tidak bisa membantu orang dengan harta dan segala macam. Tidak semua orang butuh harta. Mohon maaf ya, orang-orang yang penghasilnya 30 juta sehari, bukan sebulan, bahkan 3 juta sehari, kadang yang dibutuhkan adalah perhatian, dukungan, support, motivasi. Dia membutuhkan telinga kita untuk didengarkan cerita baik. Saya punya teman itu kalau ketemu saya itu ngomong 2 jam bisa ngomong 1,5 jam dia. Terakhir, ayo Pak Arkom mau ngomong apa? Baru begitu terakhir gitu. Saya tahu beliau itu butuh didengarkan saja, gitu. Ini yang repot kan, orang miskin ngomongnya panjang, ya kan? Tidak miskin, bodoh lagi ngomongnya panjang. Kata Mutawalli Sya'rawi, pakar tafsir dari Al-Azhar, orang kaya itu sombong itu nggak baik, tapi lebih nemen orang miskin sombong. itu luar biasa. Nah, hadirin sekalian, rahimahullah, untuk bagian yang kedua ini saya ingin mengatakan, kalau hadirin merasa Ustadz Arkom Ramadan ini sudah sekian hari, tapi rasanya saya tidak ada rekening di tabungan saya, di rumah beras tidak cukup, tenang saja, ada Allah bersama kita. Allah punya segala-galanya. Allah telah memberikan rasa aman, petunjuk kepada kita, dan itu sudah cukup. Seperti Rasulullah dihibur oleh Allah, alam yajidika yatimam fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ailam fa'awa. Kata ulama tafsir, yatim itu laisal yatimu qad mata waladahu. Bukanlah yatim itu orang yang mati ayah dan ibunya, tetapi yatim itu orang itu tidak punya ilmu atau tidak diberi ilmu dan tidak punya kepribadian atau tidak punya karakter. Jenengan dengan saya punya kesabaran, punya inisiatif, bekerja keras, punya kejujuran, punya keterus-terangan, itu modal yang sangat dahsyat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan nanti Ramadan membuat kita mulai berpikir bagaimana di bulan Ramadan itu kita memperbanyak saksi-saksi kebaikan sebanyak mungkin. Hadirin, kenapa buku ini saya fotokopinya? Hadirin mohon. Jadi buku ini, buku Al-Quran Sumber Kekuatan itu dicetak oleh Rabbani Press. Penerjemahnya hanya nyetak 1000 jemaah. Buku berikutnya yang judulnya juga menarik. Hamsul Qanun lil Hubbi, 50 undang-undang cinta, buku tentang cinta keluarga. Itu nyetaknya 1000 juga. Kenapa nyetak 1000? Karena di Indonesia itu kalau nyetak itu ada penerbit Cakrawala. Kalau nyetak lebih dari 1000 itu susah pembelinya. Saya harus ngobrak-ngabrik orang untuk kenal buku agar lebih banyak lagi buku itu dikenal oleh masyarakat. Tak tahan-tahan wajah saya agar orang itu kenal buku, karena kalau buku ini berkualitas, sangat disukai di Timur Tengah. Buku ini disukai anak-anak muda karena isinya ya satu halaman selesai. Makanya saya kopikan, saya scan itu lalu saya ini kan, agar kita tahu ada banyak buku yang berkualitas. Gitu. Dia bilang, Ustaz, butuh berapa lagi? Nanti saya cetak ulang, karena bukunya sudah habis. Beliau ngirim ke saya 240, tinggal sedikit dia bilang, mau saya cetak lagi, butuh berapa? Nah, tunggu dulu Ustaz, saya habiskan dulu. Kenapa? Saya ingin agar kita itu membantu, kalau Islam itu mau berkembang, kita umat Islam yang sudah ke masjid harus bersama buku. Swedia sekarang sudah mengubah kebijaksanaan, penggunaan gadget itu sudah mulai dikurangi, bahkan dihilangkan. Orang kembali menggunakan buku, jangan sekali begitu.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bahas. Yang ketiga, mohon maaf tidak sempat saya singgung, kalau hadirin berkenan dengan buku itu bisa menjadi gift ya, hadiah kepada siapapun, silakan kontak takmir. Tapi saya perlu menyampaikan itu karena dalam 4 bulan terakhir buku itu saya kenalkan kemana-mana, biar orang itu punya sesuatu yang simple, tidak ruwet untuk membicarakan tentang kekuatan spiritual, kekuatan moral, kekuatan motivasi dan segala macam. Apalagi kita memasuki Ramadan jamaah. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menakdirkan kita sampai di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami seluruhnya untuk senantiasa mengingat-Mu ya Allah, bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat-Mu ya Allah, dan menggunakan seluruh nikmat-nikmat-Mu untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah ketika kami sekarang berada di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami seluruhnya untuk memasuki bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kami kesanggupannya untuk bertakwa kepada Engkau ya Allah dengan sebenar-benar takwa. Sucikan dan bersihkan pikiran, perasaan, jiwa, hati dan diri kami seluruhnya ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa menyucikan dan membersihkannya. Engkau lah pemilik dan pelindungnya ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Berikanlah kepada kami ya Allah kesabaran untuk mengabdikan hidup ini sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan berserah diri kepadamu, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.